Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan sebelumnya, saya Wulan Rahmayanti dari mahasiswa MMI 2022. Di sini izin untuk mewawancarai Ibu mengenai pendidikan ya, terutama gitu karena di sini saya fokusnya ke pendidikan. Boleh Bu, sebelum wawancara boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Nama, boleh rutinitas, kegiatan dan lain sebagainya boleh. Nama saya Iis Juanti. Aktivitas saya mengajar. Oh, mengajar. Ya, tapi mengajarnya lebih ke anak-anak SD ya, Iya. SMP ya. Oh iya. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang TPA atau TPQ. Oh iya. Itu. Sudah berapa lama Bu Kalau mengajar? mengajarnya sih saya dari tahun 2007 sudah mengajar, Masya cuman Allah. pindah-pindah ya. Ya. Karena awalnya saya dari Sukajadi, kemudian Betul. pindah ke Cijeura, terus Cijeura. sekarang saya pindah ke daerah Kiarasari. Oh, Masya Allah. Berarti sudah lama ya Bu? Iya. Lumayan. Masya Allah. Nah di sini, tapi selain itu Ibu kuliahnya jurusan apa Bu? Kalau boleh tahu? Kalau kuliahnya saya kuliah jurusan di UPI, Ya. jurusannya PLS Pendidikan Luar Sekolah. Oh, gitu. luar sekolah. Masya Allah ya. Oke, nah di sini teman mau nanya pandangan Ibu gitu mengenai pendidikan saat ini. Gimana sih pendidikannya? Apakah memang sudah baik gitu ya dengan sistem yang ada atau gimana gitu menurut pandangan Ibu sendiri? Pendidikan ya, kalau dibilang pendidikan saat ini memang sebenarnya lebih maju ya. Berkaitan dengan kita kan diusung juga oleh teknologi ya. Jadi anak-anak itu lebih mudah sebenarnya untuk mendapatkan informasi gitu ya. Kalau dulu kan hanya mungkin baca atau dengarkan dengan guru saja ya gitu. Kalau sekarang tuh kan anak bisa belajar sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, tapi di sini juga ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu anak tadi lebih mudah, lebih mau belajar sendiri asalkan tekun dan memang harus ada dasarnya juga ya, dasarnya dimana pendidikan agamanya harus bagus sehingga anak bisa memfilter sendiri gitu ya. Jadi mereka akan lebih cepat sebenarnya ya, melebihi mungkin guru-gurunya gitu. Tapi ada juga yang negatifnya itu karena banyak namanya gangguan-gangguan lah ya teknologi saat ini gitu ya, untuk justru malah banyak anak-anak yang tersesat atau anak-anak kurang banyak pengawasan ya, nah itu apalagi ditambah dengan pendidikan agamanya yang kurang, ya udah itu bablas aja gitu ya. Akhirnya pendidikan saat ini memang lumayan gitu ya, harap-harap cemas akhirnya gitu ya. Gitu sih. Jadi pasti ada positif dan negatifnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak itu pasti perlu pengawasan gitu ya. Di samping udah pembelajaran di sekolah, otomatis kan di rumahnya juga perlu gitu ya. Perlu pengawasan ya. Nah kalau menurut Ibu pendidikan sekarang gitu ya udah merata belum sih gitu? Kalau dibilang merata ya, kalau dilihat kembali lagi ke teknologi ya, karena kan teknologi sudah meretas ke ini ya, kemana ke pelosok-pelosok ya. Dibilang merata kalau lihat teknologi ya sebenarnya merata juga ya. Tapi mungkin kayak semacam kalau yang memiliki teknologi ya bisa cepat gitu ya. Kalau yang tidak memiliki teknologi pasti membutuhkan yang konvensional, tepatnya yang memang butuh pendampingan seperti itu. Kalau di pelosok-pelosok banget gitu ya, itu nampaknya kurang juga sih. Apalagi kalau akses ke dinas misal, akses ke pendidikan dan lain sebagainya itu agak kurang lumayan juga ya gitu. Iya sih, betul Bu. Nah untuk ini ya, mungkin Ibu bisa memberikan saran ya atau masukan-masukan buat pendidikan saat ini gitu, karena kan apalagi dengan dibantunya teknologi gitu ya, yang dulunya pakai Zoom itu kan nggak bisa gitu ya, pakai video call bahkan private dan sebagainya kan, ini sekarang mah kan bener-bener gampang gitu ya, tinggal berarti kembali lagi kepada pengajar dan muridnya gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Boleh untuk
saran atau masukannya buat pendidikan saat ini? Kalau menurut saya sarannya ya anak-anak dikuatkan dulu dari pendidikan agamanya ya, karena mereka dan itu pendidikan agama itu tidak bisa diserahkan begitu saja terhadap sekolah gitu ya. Itu pertamanya harus dari lingkungan keluarga. Betul. Nah sekarang keluarga itu banyak menyerahkan ke sekolah, ke les gitu ya. Nah rasa tanggung jawab dari orang tua itu sekarang mulai kurang gitu ya. Bahkan akhirnya ya ketika anak itu kurang pendidikan agamanya gitu ya, kurang pantauan dari orang tuanya, tapi orang tuanya itu tidak menyadari ketika misalkan anaknya melakukan sesuatu hal yang tidak baik di sekolah gitu ya, kemudian gurunya sudah memberikan teguran atau apa, nah orang tuanya malah justru berbalik menyalahkan gitu. Nah akhirnya disitulah ya, jadi peran orang tua dengan anak itu harus sinkron gitu ya. Iya, dengan sekolah pun harus sinkron gitu. Betul, iya Ibu. Paling itu saja sih yang ditanyakan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan pendidikan kita saat ini jauh lebih baik gitu ya, dan tentunya kita bantu kontribusi gitu ya dengan berbagai hal yang kita bisa. Itu aja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ulan Rahmayanti. Di sini saya mahasiswa MMI. Di sini saya akan sedikit sharing sih, lebih bukan sharing, nanya-nanya atau wawancara gitu mengenai bidang pendidikan. Boleh Teh diperkenalkan terlebih dahulu sebelumnya? Sebelumnya, nama saya Dinda Salwa Fadila ya. Saya kebetulan baru lulus tahun 2023 ya, jurusan Manajemen S1 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Oh, Masya Allah. Jurusannya tadi apa? Manajemen. Oke, berarti sekarang rutinitasnya apa Teh? Kalau rutinitas sekarang saya lagi masa pengabdian di mana? Di Rumah Quran Madani. Oh, berarti katanya ngambil 2 bidang gitu? Iya. Jadi S1 sama tahfiz. Tahfiz, ya. Oh, itu gimana Teh kalau boleh tahu? Rutinitasnya, keseharian yang di tahfiznya? Kesehariannya ya menghafal, murojaah, terus juga dan lain-lain berarti ya. Nah, berarti selain itu sekarang berarti udah di tahap pengabdian. Sudah. Oh, berarti sudah mau beres berarti ya? Sudah. Oke, nah paling di sini Teh saya mau nanya, gimana sih pandangan Teteh, kan Teteh juga udah kuliah ya, udah S1 juga manajemen gitu. Jadi saya mau pengen tahu gitu ya pandangan Teteh mengenai pendidikan saat ini tuh kayak gimana sih gitu menurut pandangan Teteh. Pendidikan zaman sekarang ya. Anak-anaknya. Boleh dari segi anak-anaknya atau dari segi sistemnya mungkin. Dari sistemnya. Ya, dari segi sistemnya mungkin apakah sudah baik apa gimana gitu. Sudah sih ya sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa aspek ya, ada yang positifnya, ada negatifnya sebenarnya bisa diambil gitu ya. Karena kalau untuk positifnya ya, apalagi internet sekarang teknologi udah canggih banget ya gitu. Jadi kayak apapun yang kita cari di internet itu semuanya udah bisa diakses gitu ya. Apapun yang kita cari-cari udah bisa diakses gitu. Tapi negatifnya tadi itu karena tadi udah gampang gitu diakses ya, gitu, aksesnya luas gitu. Nah banyak pihak-pihak yang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab gitu terhadap tadi itu. Betul. Jadi kalau dari segi kurikulum dan lain-lain mungkin oke lah ya gitu, terus dibantu dengan teknologi jadi lebih bagus. Cuman ada beberapa hal yang anak-anaknya gitu, dari orang-orangnya mungkin karena keenakan tadi gitu ya. Jadi kayak ada yang juga kayak udah kebiasaan nih searching terus ya, jadi dia nggak bisa, jadi udah nggak bisa berpikir kreatif sendiri, nggak bisa berpikir sendiri gitu. Jadi ketergantungan berarti ya. Ketergantungan gitu. Oke. Nah kalau pas Teteh kuliah nih dulu udah pakai sistem online atau gimana? Apa setengah-setengah? Setengah-setengah. Itu gimana tuh? Efektif gak sih menurut Teteh? Kurangnya di mana? Karena jadi dosen tuh kan misalnya cuma ngasih materinya gitu juga, ya? Tapi tanpa diterangin lagi gitu ya. Jadi cuma sebatas share gitu ya. Jadi mahasiswanya juga tuh kayak nggak tahu, yang kalau yang rajin mah bakalan dia cari, dia
belajarin sendiri gitu. Tapi kan kalau yang nggak rajin, iya itu Nah, kembali lagi berarti ya, betul. tetap kembali lagi. Oke, berarti kan tadi udah melihat ya ada sisi positif dan negatifnya. Berarti kalau dilihat dari segi kesetaraan, bukan kesetaraan, kayak merata atau tidaknya, kalau menurut Teteh udah merata belum sih sistem Belum pendidikan? sih. Belum. Kalau Itu untuk gimana? merata, karena kan ada yang di kota, ada yang di pelosok-pelosok gitu ya. Untuk internet, apalagi sekarang mah serba internet gitu Iya, ya. betul, Nah betul. itu yang untuk pelosok belum lagi sinyalnya gitu Iya. ya. Dan juga Kuota ya. betul, itu sih paling yang belum meratanya dari situ. Oke, mungkin Teteh bisa ngasih saran ataupun masukan mungkin dari Teteh sendiri mengenai pendidikan ini supaya kan kedepannya mungkin bisa menjadi lebih baik dengan adanya teknologi yang bisa meningkatkan ya kemudahan-kemudahan itu, jadi dengan adanya itu bisa lebih meningkat gitu ya, meskipun tetap ada positif dan negatifnya. Kalau menurut Teteh gimana sarannya? Semoga aja gitu pendidikan sekarang itu bisa lebih baik lagi, Iya, lebih amin. bermanfaat ya. Kalau untuk teknologi itu lebih bermanfaat lagi gitu, dan merata meluas gitu Iya. ke semuanya. Semua aspek berarti ya. Betul, gitu. Oke, dan semua kalangan tentunya betul. ya. Oke, tidak hanya di kota. Paling itu aja Teh untuk sesi tanya-tanya seputar pendidikan. Iya. Mudah-mudahan kedepannya juga kita semua bisa mengambil manfaat ya dari sistem Amin. pendidikan yang telah dibuat, dan kita juga bisa memberikan kebermanfaatan kepada pendidikan di luar sana. Oke, paling itu saja Teh. Terima kasih. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.